Halo guys, selamat sore ya teman-teman. Sedikit ilmu dari saya ya, sharing aja kita tentang load sharing ya. Load sharing, apa itu load sharing? Load sharing itu adalah modul untuk sinkronis ya. Jadi dua generator bekerja secara paralel ya. Jadi dikontrol dengan modul yang namanya modul load sharing. Di sini saya ada load sharing tipenya 2301A ya. Ini bawaan dari Caterpillar. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan apa aja yang terdapat di modul load sharing ini. Yang pertama di sini terdapat adjuster drop ya. Drop ini biasa digunakan saat paralel ya. Jadi kalau ada salah satu yang tidak sesuai, maka kita harus mengejas ini saat kena beban ya terutama. Terus di sini ada load gain ya. Load gain ini adalah untuk menyeimbangkan beban ya, beban antara generator satu dengan generator kedua. Terus yang di sini terdapat juga low idle speednya. Ini untuk idle ya. Idle speed itu mau di RPM berapa? Nah, ini adjust di sini ya, teman-teman. Kemudian kalau genset kalian terjadi hunting, yaitu hunting itu naik turun ya RPM-nya. Nah, ini bisa di adjust di aktuator compensation. Ini fungsinya ini untuk menstabilkan kerja aktuator ya, dimana supaya tidak terjadi hunting. Nah, jadi saat generator hunting RPM naik turun, nah kita bisa aja di sini ya teman-teman, aktuator compensation. Caranya putar sedikit demi sedikit, cari yang posisi dimana aktuatornya itu sudah stabil ya. Kemudian di sini juga ada gain ya. Gain ini saya kurang ngerti, tapi setahu saya ini adalah bisa untuk mengejas RPM dan ini ya, terutama RPM lah. Terus di sini ada red speed. Red speed itu adalah setahu saya ini untuk kesamaan RPM antara mesin satu dengan mesin generator satunya. Terus kemudian fuel start limit. Nah, ini fungsinya untuk bukaan bahan bakar saat start pertama ya teman-teman. Jadi saat start pertama itu kalau ngejasnya ke kanan, maka bahan bakar akan sedikit lebih banyak ya bukaannya ya. Terus di sini juga ada beberapa keterangan ya teman-teman. Ada nomor 0 sampai 29 ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan 90 sampai 24 volt AC. Nah, terus CT ini biasanya untuk membaca ampere ya teman-teman, ampere dari generator satu. Nanti kalau generator satunya juga ada modul seperti ini, pasti juga ada CT nya. Jadi ini bacaan bebannya mana yang lebih besar agar diseimbangkannya. Terus ini ada juga load sharing lines dan load signal. Nah, signal ini biasanya dari beban ya, terutama dia kemungkinan ini baca ampere dari sini ya teman-teman, baca dari CT ampere ini ya teman-teman, dua ini. Nah, kemudian ini ada AUX. Nah, AUX ini kemungkinan ini dipakai untuk indikator ya, indikator analog ya. Terus di sini terdapat supply
20 sampai 40 volt DC. Terus ada open for minimal fuel. Nah, kemungkinan ini saat bahan bakar menipis dia akan terjadi kontak di sini ya teman-teman. Nah ini ya. Terus ada close atau override loss of speed signal. Ini saya kurang paham teman-teman, mohon maaf. Ini saya belum, ini kosong juga ya. Ini close for rate. Terus ini aktuator, nah, ini sinyal dari aktuator teman-teman. Terus ini speed trim or jumper. Nah ini bisa di jumper, bisa pakai resistor ya teman-teman. Nah ini nanti saya kasih tunjuk resistornya, speed trim or jumper ini. Terus ini synchronous input dan speed signal input. Nah speed signal input ini biasanya di MPU. Nah ini synchronous input, ini speed signal input biasanya MPU. Nah ini adalah resistor untuk mengejas RPM. Saya kasih lihat resistornya teman-teman. Nah di sini ada resistor 5 kilo ya. Kalau ke kiri dia slow, kalau ke kanan dia fast. Dia akan menambah RPM dan hash akan naik ya teman-teman. Rata-rata hash di 50 atau 51 ya teman-teman. Di sini tegangannya 415. Terus ini, nah ini untuk mengejas voltase ya teman-teman, untuk voltase. Jadi dia di adjuster dari resistor di sini. Nah, ini terhubung langsung ke AVR. Jadi kita nggak perlu pergi ke mesinnya ya teman-teman, karena letaknya dia di luar, sedangkan kontrolnya dia di dalam. Nah jadi saat mau menaikkan RPM kita cukup menaikkan resistor ini ya teman-teman, ke kanan tambah, ke kiri mengurangi ya teman. Nanti hash-nya akan naik. Nah, resistornya seperti ini teman-teman. Dia biasanya 5 kilo sampai 25 kilo ya teman-teman. Nah di sini juga ada sinkronoskop. Mana ya? Sebentar. Nah ini adalah sinkronoskop. Ini berfungsi untuk mengetahui antara generator 1 dengan generator 2 RPM-nya, dimana kalau sudah seimbang dia akan di tengah-tengah ya. Kalau dimana kalau generator satunya terlalu tinggi dia akan memutar. Kalau generator yang kanan mutarnya akan ke kanan, tapi kalau generator yang kiri yang lebih RPM-nya lebih tinggi dia akan memutar ke kiri. Jadi nanti kita setel di RPM-nya ini ya teman-teman. Untuk mengurangi, ini untuk generator 1, ini untuk generator satunya. Jadi mana yang tinggi atau mana yang tidak sesuai hash-nya nanti kita sesuaikan dengan mengejas resistor variabel potensio variabel ini ya teman-teman. Jadi kita baca nanti generator 1 hash-nya berapa, generator 2 hash-nya berapa, voltasenya sama. Syarat sinkronis adalah tegangan sama, fase sama, hash sama. Itu nanti di sini akan di tengah-tengah ya. Nanti kita tinggal kalau ini udah di on, nanti kita tinggal auto ya, paralel. Nanti dia akan masuk sendiri. Nah ini teman-teman. Nah ini posisikan di auto ya teman-teman. Auto, posisi di auto. Nah ini posisikan di auto. Posisikan di auto, nanti dia akan otomatis masuk dan paralel. Generator 1 dan generator 2 akan bekerja bersama atau paralel ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, sekilas saya terangkan sedikit ilmu
buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa komen di bawah ya teman-teman. Sama-sama belajar. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, bantu subscribe channel saya, semoga terus berkembang dan bisa terus berbagi bersama teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.